Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mauludin ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu rumah modifikasi otomotif dengan pendekatan efisiensi energi di Kota Malang. Latar belakang yang pertama saya ambil yaitu karena di Kota Malang laju perkembangan jumlah transportasi yang cukup pesat dan ditambahnya belum ada tempat yang untuk menaungi segala aktivitas para pencinta modifikasi otomotif yang terpusat. Terus yang kedua, melihat perkembangan Kota Malang saat ini banyak perubahan dari segi iklim dan polusi yang semakin tahun semakin memburuk, dan menurut BMKG kini Kota Malang mengalami peningkatan suhu dari tahun 2011 ke tahun 2019 telah mengalami peningkatan 2 Celcius. Terus maka dari latar belakang sebelumnya, rumah modifikasi otomotif ini menggunakan pendekatan efisiensi energi yang dapat meminimalisir polusi yang disebabkan oleh kendaraan otomotif yang sudah dimodifikasi. Terus tujuan dari rumah modifikasi otomotif ini adalah merancang sebuah bangunan yang bisa mewadahi para modifikator otomotif yang ada di Kota Malang sehingga mereka bisa berkarya secara optimal, lalu menghasilkan rancangan rumah modifikasi otomotif di Kota Malang dengan tema efisiensi energi. Kajian pustaka, pengertian rumah modifikasi. Rumah modifikasi merupakan bangunan komersil yang bertujuan untuk dijadikan sebagai wadah bagi pelaku bisnis otomotif, kolektor, penyedia lapangan pekerjaan baru dalam bidang otomotif. Pengertian modifikasi, inti dari sebuah modifikasi yaitu merubah dari kondisi semula. Konsep modifikasi selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pengertian otomotif yaitu ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi dan transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama kendaraan bermotor. Tinjauan rumah modifikasi otomotif. Rumah modifikasi merupakan wadah bagi mereka para modifikator untuk memodifikasi dan menyalurkan hobinya sesuai keinginan. Di tempat inilah kegiatan modifikasi terpusat sehingga memudahkan serta fasilitas pun dapat terpenuhi. Terus pengertian efisiensi energi itu meminimalkan penggunaan energi tanpa membatasi atau merubah fungsi bangunan, kenyamanan maupun produktivitas penghuninya dengan memanfaatkan sains dan teknologi mutakhir secara aktif. Terus kriteria yang harus diterapkan yaitu ada 3. Yang pertama, bangunan harus dilengkapi dengan peralatan yang efisien dan bahan yang tepat untuk lokasi dan kondisi. Yang kedua, bangunan harus menyediakan fasilitas dan layanan sesuai dengan penggunaan bangunan yang dimaksudkan. Yang ketiga, bangunan harus dioperasikan sedemikian rupa untuk memiliki penggunaan energi rendah dibandingkan dengan bangunan sejenis lainnya. Terus prinsip dasar bangunan hemat energi yaitu yang pertama, hemat energi. Terus yang kedua, concern terhadap iklim. Yang ketiga, minimizing resource. Yang keempat, respect for site. Terus yang kelima, respect for user. Terus, tinjauan nilai keislaman, tinjauan objek, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia orang yang celaka. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan sesungguhnya umat manusia dituntut untuk menjadikan hidup ini lebih baik dari hari sebelumnya, memperbaiki kesalahan yang lalu dan mengubahnya dengan kebaikan, sehingga jalan hidup umat manusia akan lebih baik, terarah, bermartabat, beruntung dan bernilai. Terus ini adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan
dan akan kami titahkan kepada yang mudah dari perintah-perintah kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 88. Terus yang kedua, dia sekali-sekali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu yang kesempitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Berdasarkan kedua firman di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan kemudahan pada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, memberikan keringanan serta alternatif jikalau apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Tinjauan tema, dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya kepada orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara berlebihan. Terus, dan janganlah kamu berlebihan sehingga sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Dari kedua ayat yang di atas terlihat bahwa Tuhan sangat membenci hambanya yang boros sehingga pemboros itu bersaudara dengan setan, ikhwan syaitan. Oke. Metode perancangan. Metode ini merupakan sebuah strategi untuk cara dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dalam proses perancangan membutuhkan suatu metode khusus dalam memudahkan perancangan dalam mengembangkan ide perancangan. Penentuan lokasi perancangan. Lokasi tapak sebaiknya harus didekatkan pusat kota. Yang kedua, lokasi tapak sebaiknya strategis dengan melihat fungsi bangunan-bangunan lain di sekitar yang sekitarnya dapat menunjang peran aktifnya. Terus berhubungan antara tapak dengan kawasan sekitar karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di bengkel dapat mencemari lingkungan sekitar jika tidak ada penanganan yang secara khusus. Analisis perancangan, analisis kawasan. Pada lokasi tapak yang berada di Jalan Raden Panji Suroso, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, salah satu jalur yang cukup padat adalah Kecamatan Blimbing, wilayah timur, karena pada jalur ini intensitas kendaraan cukup ramai didukung dengan badan jalan yang cukup lebar sehingga sangat mendukung dalam kelancaran transportasi, dan di area sekitar tapak terdapat beberapa dealer-dealer otomotif dan bengkel otomotif sehingga sangat cocok dalam hal area. Terus kondisi existing, ada bentuk, ukuran, dan batas tapak. Untuk yang D ini ada pertokoan, terus yang C ini ada pom bensin, yang B ini ada persawahan, terus yang E ini persawahan, A ini juga persawahan, yang F ini perumahan, terus ini pemukiman warga. Terus kebisingan tapak itu terfokuskan pada jalan raya karena di sana sangat ramai kendaraannya. Terus aksesibilitas dan sirkulasi, kalau dari arah timur itu ada Plaza Araya, terus kalau dari arah barat itu ada pertigaan Masjid Sabirillah. Tritas tapak di sana di depan tapak terdapat gorong-gorong yang cukup lebar sehingga bisa membuah air limbah di sana. Terus tersedia juga tiang listrik. Vegetasi tapak yang ada di sana adalah pohon-pohonan, terus pohon asem, pohon akasia, terus di sampingnya itu masih persawahan, dan di belakangnya dan di tapak itu sendiri masih persawahan juga. Terus view in dan view out, matahari,
untuk angin ini datang dari segala penjuru ya, tapi yang paling besar anginnya itu datangnya dari arah utara ke selatan. Terus hidrologi jika ada air hujan, airnya itu akan langsung masuk ke gorong-gorong yang ada di depan tapak ini, di samping ya, di depan tapak. Dan tapaknya itu berukuran 150 kali 250 meter persegi. Analisis fungsi primer sebagai fasilitas untuk menampung segala aktivitas modifikasi otomotif. Terus yang sekunder sebagai fasilitas ajang kontes, sebagai sarana servis kendaraan otomotif, sebagai fasilitas jual beli spare part modifikasi. Terus tersiernya penyedia sarana pengelola administrasi sebagai sarana edukasi, kreativitas, dan penyedia sarana umum. Terus ini analisis besaran ruang. Ini ada block plan-nya. Ini ada bentuk analisis bentuk dan batas tapak. Luas tapak yakni 52 meter persegi. Terus kena regulasi tata guna lahan. Jadi GSC-nya setengah dari jalan raya. Terus area terbangun ini 70%, area terbuka hijau 30%, dan GSB-nya 3 meter. Terus pembatas dinding dan vegetasi asli tapak agar berbasis alam dan dibuat tidak melebihi 1,5 meter agar terus menyatu dengan lingkungan sehingga respect for sight. Pemberian pembatas perpaduan dinding dan vegetasi mengelilingi agar tidak menghalangi view sehingga respect for user. Bentuk dasar dari modifikasi otomotif ini mengadaptasi bentukan geometris dan berdasarkan dengan iklim Kota Malang. Hasil bentuk dasar yang disesuaikan dengan block plan, bentuk tapak, dan kondisi iklim. Ini analisis klimatik, angin dan hujan. Membagi menjadi 3 masa supaya dampak yang diberikan pembagian 3 masa agar sirkulasi angin bisa menyebar ke seluruh bangunan sehingga respect for sight. Ini area primer, area ini office, terus ini bengkel, terus ini yang ke belakang itu automotive cool area. Membuat drainase hujan yang kemudian diteruskan ke bak penampungan air hujan, dan dampak yang diberikan membuat saluran drainase supaya sebagian air hujan tidak menggenang pada jalan dan air dapat digunakan untuk menyirami tanaman selagi musim kemarau. Terus analisis klimatik memberi vegetasi penuduh pada bagian depan area showroom. Terus memberi bukaan pada atap skylight sebagai pencahayaan alami, memberi double skin fasad pada area yang terkena langsung paparan sinar matahari pada jam-jam tertentu, pemberian panel surya pada atap tempat sinar matahari tidak terhalang oleh apapun, membuat bukaan yang luas untuk masuknya sinar matahari pada area bengkel, memberi bukaan pada sisi barat dan timur supaya pencahayaan berkelanjutan, serta sun shading agar tidak terik pada jam tertentu. Mengorientasikan fasad pada terbitnya matahari serta bukaan kaca pada area publik. Sini view in dan orientasi, memberi bukaan pada area masjid dan kafetaria, terus membuat sculpture yang diletakkan arah pengguna datang dan dampak yang diberikan ya
pada bangunan yaitu kepuasan pengunjung. Terus membuat taman pada bagian yang kurang menarik, mengorientasikan kantor ke dalam RTH, analisis vegetasi dan kebisingan, penggunaan vegetasi paleman sebagai vegetasi pengarah dan pembatas harus dibarengi dengan vegetasi penaung agar aliran air dapat terpecah dan kebisingan dapat diredam. Terus ini analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Sirkulasi yang digunakan adalah melingkar. Dampaknya pengguna tetap mempunyai banyak pilihan dan tujuan dan memudahkan pengguna. Pedestrian untuk pejalan kaki mengikuti bentuk bangunan supaya membedakan jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Ini ada area parkir terhubung dengan area lobi, bertujuan untuk mengarahkan pengguna. Akses pegawai dan pengunjung dibuat berbeda agar antar kegiatan tidak terganggu. Membedakan pintu masuk dan pintu keluar. Terus analisis struktur, penutup atap pabrik menggunakan benteng aluminium agar lebih efisien untuk pengerjaan. Terus jenis struktur yang dipakai kolom cor dan balok, penggunaan baja, dan dampak yang dihasilkan ialah lebih meminimalisir waktu pemasangan dan meminimalisir penggunaan bahan material berdasarkan alam. Ini adalah analisis utilitas. Sumber air bersih untuk penyiraman vegetasi sebagai memakai air dan ada di GWT groundwater tank. Bisa dilihat seperti yang digambar. Di sini ada titik ipal, titik sampah, GWT, hidran, titik air bersih. Terus ini konsep perancangan mengambil dari tiga bab, yaitu objek, pendekatan, dan integrasi. Saya ada menyimpulkan comfortable, konsep yang mempertimbangkan pengguna dengan memaksimalkan penghematan energi alam menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pada bangunan untuk beradaptasi dengan lingkungan atau iklim Kota Malang. Ini konsep tapak. Pola sirkulasi yang digunakan ialah pola melingkar, pola yang sangat memudahkan bagi pengguna dalam hal untuk menentukan tujuan, terus memperbanyak vegetasi peneduh agar memberi kesan teduh dan sejuk, dan memaksimalkan area resapan agar bisa menjaga kualitas air pada tanah. Jadi konsep bentukan, pemberian double skin fasad pada area yang terkena paparan sinar matahari pada sore hari sehingga suhu di dalam bangunan terasa dingin dan menimbulkan kenyamanan termal. Terus ada bukaan yang cukup luas pada bengkel modifikasi agar sirkulasi udara bisa terus bergantian dan tidak menimbulkan polusi di dalam bangunan. Bukaan yang maksimal agar mendapatkan pencahayaan alami secara maksimal. Terus pembagian 3 masa agar sirkulasi angin bisa menyebar ke seluruh area. Sini konsep ruang, penempatan area parkir di belakang. Penempatan area parkir di belakang bangunan memudahkan bagi pengguna jika ingin mengunjungi OGA dan melihat test drive. Terus ada supermarket, spare part. Terus ini visual dari RTH, bentukan persegi dapat membuat ruang terkesan rapi dan membuat indera mata melihat lebih luas dan terjangkau. Ini konsep strukturnya, kombinasi panel surya meningkatkan hemat energi dalam bangunan. Pondasi ini saya menggunakan pondasi sepatu, pondasi daya dukung tanah kurang baik sehingga pondasi yang digunakan adalah footplat. Terus penggunaan cross ventilation di atap untuk penghawaan
di dalam bangunan agar menciptakan kenyamanan thermal. Penggunaan struktur kolom beton bertulang dan baja WF memudahkan pengerjaan untuk menghemat waktu. Ini ada konsep utilitasnya, ada hasil rancangan saya. Itu ada ini ada set plan. Yang nomor 1 itu parkiran, yang nomor 2 ada showroom dan office, yang nomor 3 itu ada ruang terbuka hijau, taman ruang terbuka hijau. Terus yang keempat itu bengkel modifikasi otomotif, yang kelima ada OGA, yang keenam ada loading dock, yang ketujuh itu ada pit stop. Terus yang ke-8 adalah circuit test drive, yang 9 ada area resapan, yang 10 entrance, yang ke-11 itu pintu keluar, dan yang 12 itu warehouse. Ini hasil rancangan saya tampak kawasan. Ini adalah layout plan. Ini sirkulasi pengguna, jadi pengguna bisa masuk lewat sesuai garis, bisa langsung menuju ke office, atau bisa masuk langsung menuju ke bengkel, atau bisa langsung ke otomotif goal area-nya. Ini sirkulasi pengelola, ya saya samakan agar tidak terjadi sini ada area sirkulasi servis. Jadi mau kendaraan masuk langsung menuju ke area servis, yang di dekatnya pit stop langsung menuju keluar. Sini denah showroom dan office. Di sini ada podium-podium mobil atau motor yang dipajang. Di sana ada ruang rapat, ruang tunggu, dan ruang rapat internal. Itu lantai satunya. Lantai 2 itu ada kamar mandi, OB, pantry, ruang locker, ruang manager, terus ada void, ruang karyawan, void lagi, dan ruang desain. Ruang desain ini saya bikin open office agar terkesan luas. Terus ada hall, terus di depan sini ada teras. Sini hasil rancangan saya tampak showroom dan office-nya. Di lantai 2 saya berikan pepohonan pot. Terus yang di lantai 1 ke bawah, lantai 2 ke bawah itu saya menggunakan tumbuhan gantung likuanyo agar tidak menimbulkan kesan monoton pada fasadnya. Sini potongan showroom dan office. Ini denah bengkel modifikasi. Jadi kendaraan yang sudah memesan bisa langsung mengorder melalui website, bisa langsung menuju ke bengkel, langsung menemui resepsionis, lalu oleh resepsionisnya ditunjukkan ke area yang udah dipesan. Sini tampak bengkel modifikasi. Sama saya menggunakan perpaduan antara double facade skin, dan pot pohon dan tumbuhan likuanyo. Ini potongan bengkel modifikasi. Ini ada denah otomotif goal area. Di sini ada bengkel aksesoris, ada ruang rapat komunitas, area perkumpulan komunitas, toko aksesoris. Terus ini ada supermarket spare part. Terus ini ada warehouse spare part. Terus untuk yang lantai 2-nya itu cukup untuk cafe. Terus yang lantai 3 itu untuk masjid. Sini
tanpa ogah. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan perpaduan fasadnya yaitu double skin fasad sama tumbuhan-tumbuhan. Ada pohonan, ada tumbuhan likuanyo. Sini potongan ogah. Sini perspektif interior. Sini interiornya. Yang pertama ini interior office. Terus yang kedua ini untuk interior office tapi menyorotnya itu ke showroom. Terus yang ketiga ini interior bengkel modifikasinya. Yang kelima ini ogahnya, pintu masuk dari ogah. Nah, yang kelima ini bengkel modifikasi khusus untuk body painting. Untuk painting. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.